Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Ayu meletakkan kedua tangannya di pinggang, mencoba menopang beban perutnya yang kini terasa semakin berat. Di usia kehamilan 8 bulan, setiap gerakan terasa seperti sebuah usaha besar, namun Ayu melakukannya dengan senyum. Ia menatap pantulan dirinya di jendela dapur yang bersih mengilap. Wajahnya sedikit bengkak, khas ibu hamil, tapi matanya masih memancarkan cahaya kebahagiaan yang sama seperti saat Rizky, suaminya, pertama kali mengetahui bahwa ia akan menjadi seorang ayah. Hidup mereka terasa sempurna, sebuah dongeng modern yang menjadi kenyataan. Mereka tinggal di sebuah rumah megah di kawasan elit, hadiah pernikahan dari keluarga Ayu. Rizky adalah seorang manajer yang karirnya menanjak. Sementara Ayu memutuskan untuk rehat dari pekerjaannya sebagai konsultan bisnis untuk fokus pada kehamilannya. Semua tampak ideal, semua berada di tempat yang seharusnya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, sebuah retakan kecil mulai muncul di dinding kesempurnaan itu. Retakan yang begitu halus hingga Ayu awalnya mengira itu hanyalah imajinasinya, paranoia seorang wanita hamil yang hormonnya sedang tidak stabil. Semuanya dimulai dari hal-hal kecil. Rizky mulai sering pulang larut, dengan alasan klasik. Rapat mendadak, pekerjaan yang menumpuk, klien penting yang harus ditemui. Awalnya Ayu memaklumi. Dunia korporat memang kejam, dan ia tahu suaminya adalah pria yang ambisius. Ia akan menyiapkan air hangat untuk Rizky mandi, membuatkannya teh jahe untuk melepas lelah, dan memijat pundaknya yang kaku. Rizky akan berterima kasih, mencium keningnya, lalu tertidur pulas karena kelelahan. Tapi rutinitas itu perlahan berubah. Ucapan terima kasihnya menjadi lebih singkat. Ciumannya terasa lebih dingin dan tergesa-gesa. Terkadang, saat Ayu mencoba memeluknya di malam hari, tubuh Rizky terasa kaku, seolah menolak. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang mendung. Ayu sedang memilah pakaian kotor di ruang cuci. Ini adalah salah satu tugas rumah tangga yang anehnya ia nikmati. Menyortir pakaian Rizky, mencucinya hingga bersih dan wangi, lalu menyetrikanya hingga licin, memberinya kepuasan tersendiri. Itu adalah caranya merawat pria yang ia cintai. Ia mengambil kemeja kerja Rizky yang dipakai kemarin. Kemeja biru langit favoritnya. Saat ia mendekatkan kemeja itu ke hidungnya, kebiasaan untuk memastikan tidak ada noda membandel, sebuah aroma asing menusuk penciumannya. Aroma itu begitu kuat, begitu berbeda. Bukan aroma parfum Rizky yang maskulin dan beraroma kayu, bukan pula aroma pelembut pakaian yang biasa ia gunakan. Ini adalah aroma parfum wanita. Manis, sedikit murahan, dan sangat menyengat. Aroma yang sama sekali bukan seleranya. Jantung Ayu berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin saja ini aroma parfum rekan kerjanya di kantor. Mungkin Rizky terjebak di lift yang penuh sesak. Atau mungkin ada seorang kolega yang tidak sengaja menumpahkan parfum padanya. Logikanya mencoba mencari 1001 alasan untuk menepis kecurigaan yang mulai merayap di benaknya. Tapi hatinya, instingnya sebagai seorang wanita, berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Ia mencuci kemeja itu dengan perasaan gelisah, mencoba menghilangkan aroma pengkhianatan yang menempel kuat di serat kainnya. Kecurigaan itu, sekali muncul, tidak pernah benar-benar pergi. Ia menjadi parasit yang menggerogoti pikiran Ayu siang dan malam. Ayu jadi lebih memperhatikan Rizky. Ia memperhatikan bagaimana suaminya kini tidak pernah lepas dari ponselnya. Ponsel itu selalu dalam mode senyap. Layarnya selalu menghadap ke bawah saat diletakkan di atas meja. Jika ada panggilan masuk, Rizky akan bergegas ke balkon atau ke taman belakang untuk menjawabnya, berbicara dengan suara berbisik yang tertelan angin. Jika Ayu bertanya siapa yang menelepon, jawabannya selalu sama, orang kantor, atau, urusan kerja, sayang. Kamu nggak akan ngerti. Dulu, Rizky selalu berbagi cerita tentang pekerjaannya, tentang rekan-rekannya, tentang segala suka duka yang ia alami di kantor. Kini, dunianya itu seolah tertutup rapat untuk Ayu. Malam itu, kegelisahan Ayu mencapai puncaknya. Rizky baru saja pulang lewat tengah malam. Seperti biasa, ia beralasan ada masalah darurat di kantor yang harus diselesaikan. Setelah membersihkan diri, ia langsung merebahkan diri di tempat tidur dan dalam sekejap sudah terlelap. Napasnya teratur. Tapi Ayu tidak bisa tidur. Ia berbaring miring, menghadap punggung suaminya, memandangi siluetnya yang samar dalam temaram lampu tidur. Hatinya sakit. Rasa sepi yang dingin menyelimutinya, lebih dingin dari hembusan pendingin ruangan. Tiba-tiba, layar ponsel Rizky yang tergeletak di meja nakas menyala. Ayu menahan napas.
Sebuah notifikasi pesan muncul di layar kunci. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat membaca nama pengirimnya. Vera Kantor, diikuti dengan sebuah emoji hati berwarna merah. Darah serasa surut dari wajah Ayu. Tangannya gemetar. Vera. Ia ingat nama itu. Rizky pernah beberapa kali menyebutkannya sebagai anggota tim baru di divisinya. Seorang gadis muda yang ambisius dan cekatan, begitu kata Rizky dulu. Tapi emoji hati itu, emoji itu mengubah segalanya. Itu bukan sekadar pesan dari rekan kerja. Itu adalah pesan dari seorang wanita yang memiliki hubungan istimewa dengan suaminya. Dengan tangan yang masih gemetar, Ayu mengulurkan tangannya, meraih ponsel itu dengan gerakan sepelan mungkin agar tidak membangunkan Rizky. Ia menggeser layar ke atas, dan muncullah permintaan kata sandi. Pola. Sial. Rizky baru mengubahnya minggu lalu, dari pin angka menjadi pola. Ayu mencoba pola yang paling umum. Huruf L, huruf Z, tapi semua gagal. Ponsel itu memberinya peringatan untuk mencoba lagi dalam 30 detik. Ayu meletakkan kembali ponsel itu, hatinya berkecamuk antara keinginan untuk membanting benda itu ke dinding dan ketakutan yang melumpuhkan. Ia menatap wajah Rizky yang tertidur lelap. Wajah yang dulu selalu memberinya rasa aman, kini terlihat seperti wajah orang asing. Siapakah pria ini sebenarnya? Pria yang berbagi ranjang dengannya? Pria yang menjadi ayah dari anak yang dikandungnya? Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia merasa bodoh, naif, dan dikhianati. Selama ini ia membangun istana kebahagiaan di atas pondasi kebohongan. Rasa sakit itu begitu menusuk, membuat dadanya sesak. Ia harus tahu. Ia harus tahu seberapa dalam pengkhianatan ini. Ia menunggu beberapa menit hingga napasnya kembali teratur, lalu mengambil ponsel itu lagi. Kali ini, ia mencoba berpikir lebih tenang. Kata sandi apa yang mungkin digunakan Rizky? Tanggal lahirnya? Gagal. Tanggal lahir Ayu? Gagal. Tanggal pernikahan mereka? Gagal total. Ponsel itu kini terkunci selama 1 menit. Ayu hampir menyerah. Mungkin lebih baik tidak tahu. Mungkin lebih baik ia terus hidup dalam kebohongan yang manis, daripada menghadapi kenyataan yang pahit. Tapi bayangan emoji hati itu terus berkelebat di benaknya. Tidak, ia tidak bisa mundur. Ia berhak tahu kebenarannya. Saat pengunci 1 menit berakhir, sebuah ide gila terlintas di kepalanya. Sebuah ide yang dingin dan mengerikan. Ada satu tanggal penting lain dalam hidup mereka sekarang. Dengan jari yang terasa kaku, ia memasukkan tanggal perkiraan lahir putra mereka yang tertera di hasil USG terakhir. Tanggal yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan mereka. Ia menggambar pola angka-angka itu di layar. Dan ponsel itu terbuka. Dalam keheningan malam, suara klik saat kunci layar terbuka terdengar seperti ledakan di telinga Ayu. Untuk sesaat, ia hanya bisa menatap layar utama, napasnya tercekat di tenggorokan. Ia berhasil. Tapi kemenangan itu terasa hampa. Karena ia tahu, apapun yang akan ia temukan selanjutnya, akan menghancurkan hidupnya selamanya. Dunia Ayu seakan runtuh dalam keheningan kamarnya yang mewah. Cahaya dari layar ponsel menerangi wajahnya yang pucat, menampilkan barisan percakapan yang tidak pernah ia bayangkan ada. Di sana, di aplikasi pesan instan, terpampang riwayat obrolan antara suaminya, Rizky, dengan wanita bernama Vera. Setiap kata, setiap emoji, setiap foto yang mereka kirimkan satu sama lain terasa seperti bilah pisau yang mengiris hatinya tanpa ampun. Sayang, aku kangen banget, tulis Vera di satu pesan. Sabar ya, sebentar lagi kita akan selalu bersama, balas Rizky. Ada foto-foto Vera di sebuah restoran mahal, tersenyum ke arah kamera dengan segelas anggur di tangan. Restoran yang sama yang pernah Rizky tolak saat Ayu ajak berkunjung, dengan alasan terlalu mahal dan tidak sepadan. Ada pula foto selfie mereka berdua di dalam mobil. Pipi Vera menempel manja di bahu Rizky, sementara suaminya tersenyum lebar ke arah kamera, senyum yang sudah lama tidak Ayu lihat ditujukan untuknya. Ayu terus menggulir ke atas, membaca percakapan mereka dari minggu-minggu, bahkan bulan-bulan sebelumnya. Ia menemukan rencana-rencana kencan mereka yang disamarkan sebagai perjalanan dinas atau lembur kantor. Ia membaca bagaimana Rizky mengeluhkan dirinya, menyebut kehamilannya sebagai beban, menyebutnya tidak lagi menarik, dan terlalu emosional. Setiap kalimat terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Pria yang ia puja, yang ia layani dengan sepenuh hati, ternyata memandangnya serendah itu di belakangnya. Rasa sakitnya begitu dalam hingga ia merasa sulit bernapas. Ia ingin berteriak, membangunkan Rizky dan menuntut penjelasan. Tapi apa gunanya? Bukti-bukti ini sudah lebih dari cukup. Teriakan dan air mata tidak akan mengubah apapun.
Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Ayu tidak langsung mengkonfrontasi Rizky. Sesuatu dalam dirinya menahannya. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah sebuah konspirasi yang terencana. Ia harus tahu seberapa jauh semua ini telah berjalan. Ia harus mengumpulkan semua kepingan puzzle sebelum mengambil langkah. Maka, dimulailah hari-hari penuh kepura-puraan. Ayu berubah menjadi aktris paling hebat di panggung sandiwaranya sendiri. Di depan Rizky, ia tetaplah Ayu yang sama. Istri yang perhatian, yang menyiapkan sarapan, yang bertanya tentang hari-harinya di kantor dengan senyum manis. Tapi di dalam hatinya, cinta dan kepercayaan telah mati, digantikan oleh kewaspadaan dan amarah yang dingin. Ia menjadi seorang detektif di rumahnya sendiri, mengamati setiap gerak-gerik suaminya, mencari celah dalam setiap kebohongannya. Langkah pertamanya adalah keuangan. Selama ini, Ayu memberikan kepercayaan penuh pada Rizky untuk mengelola sebagian keuangan rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan pengeluaran sehari-hari dari rekening bersama mereka. Ayu sendiri lebih fokus pada investasi jangka panjang dari penghasilannya sendiri, yang jumlahnya jauh melampaui gaji Rizky. Suatu sore, ketika Rizky sedang lembur, Ayu duduk di ruang kerjanya, membuka laptop dan mengakses riwayat transaksi kartu kredit dari rekening bersama mereka selama 6 bulan terakhir. Matanya menyusuri baris demi baris angka, dan apa yang ia temukan membuatnya mual. Ada puluhan transaksi di restoran-restoran mewah yang tidak pernah ia kunjungi. Ada tagihan dari butik pakaian wanita dan toko tas bermerek yang jelas bukan untuknya. Model dan mereknya adalah tipe yang sering Vera pamerkan di foto-foto yang ia lihat di ponsel Rizky. Kemudian, matanya terpaku pada sebuah transaksi yang paling mencurigakan, pembayaran berulang setiap bulan ke sebuah perusahaan pengelola properti. Jumlahnya tidak terlalu besar, cukup untuk membayar cicilan sebuah apartemen studio sederhana di pinggiran kota. Apartemen. Jadi, mereka tidak hanya bertemu di hotel atau restoran. Mereka punya tempat, sebuah sarang untuk memadu kasih, yang dibiayai dari uang yang seharusnya digunakan untuk membeli perlengkapan bayi mereka. Kemarahan yang membara membuat Ayu sulit berpikir jernih. Uang hasil kerja kerasnya, yang ia percayakan pada suaminya, ternyata digunakan untuk membiayai kehidupan mewah seorang wanita selingkuhan. Rizky tidak hanya mengkhianati hatinya, tapi juga menggerogoti keuangannya secara perlahan. Ayu menyimpan semua bukti itu, mencetak setiap lembar tagihan dan menyimpannya di tempat yang aman. Ia harus tetap tenang. Permainan ini belum selesai. Beberapa hari kemudian, sebuah kesempatan emas datang. Pagi itu, saat hendak berangkat kerja, Rizky terburu-buru dan tanpa sengaja meninggalkan dompet dan kunci mobilnya di meja makan. Ia baru sadar saat sudah berada di garasi. "Sayang, tolong ambilkan dompet dan kunci mobilku dong di meja makan, aku sudah telat banget," teriaknya dari luar. Ayu segera mengambilnya. Namun saat hendak memberikannya, sebuah ide licik terlintas. "Oh, sebentar, Mas. Kayaknya dompetku ketinggalan di mobilmu deh semalam." "Aku ambil sekalian ya," balas Ayu, berbohong dengan lancar. Ia berjalan ke garasi, memberikan kunci mobil dan dompet pada Rizky, lalu dengan santai membuka pintu penumpang depan dan berpura-pura mencari dompetnya. "Ah, ini dia, ketemu," katanya setelah beberapa detik, sambil keluar dari mobil. Tapi dalam beberapa detik yang singkat itu, matanya telah memindai seluruh bagian dalam mobil. Dan ia menemukannya. Terselip di laci dashboard yang jarang dibuka, sebuah kotak beludru berwarna merah marun. Ukurannya kecil, mungkin untuk perhiasan. Setelah Rizky pergi, Ayu kembali ke garasi, menggunakan kunci cadangan untuk membuka mobil. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil kotak itu. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, terbaring sebuah kalung berlian imitasi yang berkilauan. Desainnya cukup cantik, tapi Ayu yang mengerti kualitas perhiasan tahu benda itu tidak terlalu mahal, namun tetap sebuah hadiah yang berarti. Untuk sesaat, setitik harapan bodoh muncul di hatinya. Mungkinkah ini untuknya? Hadiah kejutan untuk kelahiran bayi mereka? Harapan itu hancur lebur saat ia menemukan secari kertas kecil yang terlipat rapi di bawah bantalan beludru. Ia membukanya. Tulisan tangan Rizky yang sangat ia kenal tergores di sana. "Untuk Vera," begitu tulisan di baris pertama. Jantung Ayu serasa diremas. Ia memaksa dirinya untuk membaca lanjutannya. "Calon ibu dari anak-anakku kelak. Sabar sebentar lagi, kita akan singkirkan benalu itu segera." Benalu. Itulah dirinya di mata suaminya. Dirinya dan anak yang sedang ia kandung. Bukan lagi istri, bukan lagi pasangan hidup, tapi hanya sebatang benalu yang harus disingkirkan. Kata-kata itu lebih tajam dari pisau, lebih menyakitkan dari semua kebohongan yang telah ia temukan. Saat itu juga, semua rasa sakit, sedih,
dan kecewa berubah menjadi satu emosi yang kuat dan membakar, kebencian. Ia tidak lagi menangis. Air mata terasa sia-sia. Yang ada hanyalah amarah yang dingin dan tekad yang membaja. Ia duduk di kursi pengemudi mobil mewah yang dibelinya dengan uangnya sendiri, memegang catatan penghinaan itu, merasakan tendangan kecil dari putranya di dalam perut. Anaknya seolah memberinya kekuatan. Tidak, ia tidak akan membiarkan dirinya dan anaknya disingkirkan. Ia bukan benalu, ia adalah pemilik sah dari semua ini. Dan ia akan memastikan Rizky dan selingkuhannya itu membayar setiap tetes air mata dan rasa sakit yang mereka sebabkan. Permainan kepura-puraan akan segera berakhir, dan ia yang akan menentukan babak finalnya. Beberapa hari setelah menemukan catatan terkutuk itu, Ayu hidup dalam semacam kabut tebal. Siang hari ia adalah calon ibu yang bahagia, tersenyum pada tetangga, berbelanja perlengkapan bayi, dan menanggapi pertanyaan antusias dari keluarganya tentang tanggal persalinan. Tapi ketika malam tiba dan hanya ada dirinya dan Rizky di dalam rumah yang terasa terlalu besar itu, ia menjadi pengamat yang diam. Setiap tawa Rizky saat menatap ponselnya, setiap kebohongannya tentang pekerjaan, setiap sentuhan sambil lalu yang terasa hampa, semua itu ia catat dalam benaknya. Kemarahan memberinya kekuatan yang aneh, sebuah kejernihan pikiran yang dingin di tengah badai emosi yang seharusnya menghancurkannya. Ia tidak lagi menangis. Ia merasa air matanya terlalu berharga untuk ditumpahkan bagi seorang pengkhianat. Sebagai gantinya, ia mulai merencanakan. Ia menghubungi pengacara keluarganya secara diam-diam, meminta salinan semua dokumen aset atas namanya. Ia memindahkan sebagian besar dana pribadinya ke rekening yang tidak bisa diakses oleh Rizky. Ia sedang membangun benteng pertahanan, bata demi bata, dalam keheningan. Namun, tubuh tidak bisa berbohong. Jiwa bisa sekuat baja, tapi raga memiliki batasnya. Stres adalah racun yang bekerja perlahan. Ayu mulai sulit tidur. Punggungnya terasa sakit menusuk, dan kepalanya sering pusing. Dokter mengatakan itu hal yang wajar di trimester ketiga. Tapi Ayu tahu sumbernya bukan hanya dari kehamilannya. Sumbernya adalah pria yang tidur di sebelahnya setiap malam, pria yang napasnya beraroma kebohongan. Suatu malam, Rizky pulang dalam suasana hati yang sangat baik. Ia bahkan membawakan Ayu martabak manis kesukaannya. Ayu tahu ini adalah topeng, sebuah cara untuk menenangkan rasa bersalah, atau mungkin hanya sebuah pertunjukan sebelum ia kembali ke dunianya yang lain. Kantor tadi seru banget. Sayang, proyek yang aku pimpin akhirnya disetujui sama direksi. Ini artinya bonus besar buat kita akhir tahun nanti, kata Rizky sambil mengunyah martabak dengan lahap. Bonus untuk kita, atau bonus untuk apartemen barumu, bisik sebuah suara sinis di dalam kepala Ayu. Tapi di bibirnya, ia hanya menyunggingkan senyum tipis. Syukurlah, Mas. Aku ikut senang. Tentu kamu harus senang. Nanti kalau bonusnya cair, kita bisa beli mobil baru. Kamu mau mobil apa? Biar nanti aku yang urus semuanya. Lanjutnya, seolah memberikan anugerah. Ayu merasakan perutnya mengeras. Hinaan dalam kata-kata Rizky begitu jelas. Aku yang urus, seolah-olah Ayu tidak mampu membeli apapun tanpa uangnya. Seolah-olah semua kemewahan di sekeliling mereka adalah hasil jerih payah Rizky seorang. Padahal kenyataannya, gaji Rizky mungkin bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik dan perawatan kolam renang rumah ini. Aku tidak butuh mobil baru, Mas. Yang sekarang masih sangat bagus, jawab Ayu pelan, mencoba mengendalikan emosinya yang mulai bergejolak. Rizky mendecakkan lidahnya, tampak kesal. Kamu ini kok kolot sekali sih? Kita ini keluarga mapan, penampilan itu penting. Masa pakai mobil yang sudah 3 tahun? Nanti apa kata orang? Apa kata rekan-rekan kerjaku? Terutama Vera, dia itu paling mengerti soal gaya hidup. Nama itu. Rizky menyebut nama itu dengan begitu santai, begitu tanpa beban, seolah sedang membicarakan teman biasa. Tapi bagi Ayu, nama itu adalah pemicu. Tiba-tiba, sebuah kram yang sangat tajam menusuk perut bagian bawahnya. Ia meringis, tangannya secara refleks memegangi perutnya yang besar. Napasnya menjadi berat. Kamu kenapa? Tanya Rizky, nadanya lebih terdengar jengkel daripada khawatir. Perutku sakit sekali, Mas, desah Ayu, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Sudah biasa kan? Paling cuma kontraksi palsu. Jangan berlebihan, nanti juga hilang sendiri, kata Rizky enteng, sambil kembali meraih ponselnya. Sikap acuh tak acuh itu adalah puncaknya. Rasa sakit di perutnya semakin menjalar ke seluruh punggungnya. Dan kemudian, ia merasakannya. Sensasi hangat yang mengalir deras di antara kedua kakinya, membasahi daster yang ia kenakan dan merembes ke sofa mahal di bawahnya.
Air ketubannya pecah. Kepala Ayu terasa ringan, panik mulai menjalari dirinya. "Mas, air ketubanku pecah," serunya, suaranya bergetar. Rizky akhirnya mengangkat wajah dari ponselnya, matanya membelalak melihat genangan air di sofa. Tapi ekspresinya bukan panik seorang calon ayah, melainkan ekspresi kesal karena sofanya kotor. "Benar kan? Aduh, merepotkan sekali," gumamnya. Namun ia tetap berdiri, meraih kunci mobil. "Ayo, kita ke rumah sakit." Tapi saat Ayu mencoba berdiri, kakinya lemas dan ia hampir jatuh. Rasa sakit yang datang kini begitu hebat, membuatnya tidak bisa berpikir jernih. "Aku tidak kuat jalan, Mas. Tolong bantu," pintanya. Rizky membantunya berdiri dengan kasar, lalu memapahnya ke mobil. Selama perjalanan, tidak ada kata-kata penenang, tidak ada genggaman tangan yang menguatkan. Rizky hanya fokus menyetir sambil sesekali mengumpat karena macet, seolah persalinan istrinya adalah sebuah gangguan besar bagi jadwalnya. Sesampainya di lobi rumah sakit, Rizky menyerahkan Ayu pada perawat yang datang dengan kursi roda. "Saya parkir mobil dulu," katanya, lalu menghilang. Ayu didorong menuju ruang bersalin, sendirian. Perawat menanyakan data dirinya, menanyakan di mana suaminya. Ayu hanya bisa menjawab dengan suara lemah, "Sedang parkir." 1 jam berlalu. Ayu sudah berada di ruang persalinan, dipasangi berbagai alat, dan rasa sakitnya semakin menjadi. Tapi Rizky tidak kunjung muncul. Ayu mencoba meneleponnya. Panggilan pertama tidak diangkat, langsung masuk ke pesan suara. Mungkin sinyal di basement jelek, pikirnya mencoba positif. Ia mencoba lagi. Kali ini panggilannya tersambung. Nada sambung berbunyi 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu dimatikan. Panggilannya ditolak. Napas Ayu tercekat. Di tengah rasa sakit yang melilit-lilit, suaminya menolak panggilannya. Ia mencoba mengirim pesan, "Mas, aku sudah di ruang bersalin. Sakit sekali. Cepat ke sini." Pesan itu terkirim, centang 2, tapi tidak biru. Ia menelepon lagi, dan lagi, dan lagi. Hasilnya sama, panggilannya terus ditolak. Di panggilan kelima, nomornya bahkan sudah tidak aktif. Rizky mematikan ponselnya. Saat itulah Ayu sadar, Rizky tidak sedang parkir mobil. Rizky telah meninggalkannya. Sendirian, untuk menghadapi salah satu momen paling penting dan menakutkan dalam hidup seorang wanita. Keputusasaan yang pekat menyelimutinya. Di tengah gelombang kontraksi yang menyiksa, air mata akhirnya mengalir deras di pipinya. Tapi itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan dan kekecewaan yang sampai ke dasar hatinya. Ia meraih ponselnya untuk terakhir kali, bukan untuk menghubungi suaminya, tapi untuk menghubungi satu-satunya orang yang ia tahu tidak akan pernah meninggalkannya. Ibunya. Dengan sisa tenaga, ditemani ibu dan ayahnya yang datang secepat kilat, Ayu berjuang selama berjam-jam. Ia menyalurkan semua rasa sakit hati, pengkhianatan, dan kemarahannya menjadi kekuatan untuk mendorong. Ia berjuang bukan lagi untuk pernikahannya, tapi untuk bayi mungil di dalam rahimnya. Ia berjuang untuk dirinya sendiri. Akhirnya, setelah perjuangan panjang yang menguras habis tenaga dan emosinya, tangis pertama seorang bayi laki-laki memecah keheningan ruang bersalin. Putra Ayu telah lahir ke dunia. Lelah dan basah oleh keringat, Ayu menangis haru saat bayi mungil itu diletakkan di dadanya. Semua rasa sakit seolah sirna, digantikan oleh cinta yang begitu besar dan murni. Beberapa jam kemudian, saat Ayu sudah dipindahkan ke ruang perawatan, pintu kamarnya terbuka. Rizky muncul di sana. Wajahnya dibuat sepucat mungkin, napasnya terengah-engah seolah baru berlari maraton. Pakaiannya sedikit kusut, rambutnya acak-acakan. Sebuah penampilan yang telah ia persiapkan dengan matang. "Sayang, maafkan aku," katanya dengan nada penuh penyesalan. "Tadi di jalan ban mobilku pecah, lalu ponselku mati total kehabisan baterai. Aku panik sekali, aku harus cari taksi dan..." Ia menghentikan sandiwaranya saat melihat bayi dalam pelukan Ayu. Ia mendekat, mencoba memasang ekspresi haru. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuh putranya. Ayu membiarkannya. Ia hanya menatap suaminya dengan tatapan kosong. Rizky kemudian membungkuk untuk mencium kening Ayu. Saat itulah, ia berbisik pelan agar tidak didengar oleh orang tua Ayu yang duduk di sofa. "Maaf aku telat, tadi ada meeting mendadak yang tidak bisa ditinggal." Sebuah bisikan yang berisi kebohongan paling fatal. Karena saat wajahnya begitu dekat, Ayu tidak hanya mencium aroma samar parfum Vera, tapi ia juga melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tepat di kerah kemeja putih Rizky yang sedikit terlipat, ada noda lipstik.
Noda berwarna merah terang yang norak. Warna yang sama persis dengan yang selalu Vera pakai di foto-fotonya. Saat itu, Ayu hanya tersenyum getir. Permainan sudah benar-benar berakhir. Sehari setelah drama di rumah sakit, Ayu dan putranya diizinkan pulang. Perjalanan pulang terasa aneh dan menegangkan. Rizky duduk di belakang kemudi, terus-menerus berbicara tentang betapa lucunya putra mereka, betapa ia tidak sabar untuk mengajarinya bermain bola, dan betapa ia akan menjadi ayah terbaik di dunia. Semua kata-katanya terdengar seperti gema di dalam kaleng kosong. Ayu duduk di kursi penumpang, memeluk bayinya erat-erat, hanya menanggapi dengan gumaman singkat. Ia memalingkan wajahnya ke jendela, memandangi jalanan yang berlalu tanpa benar-benar melihatnya. Pikirannya sibuk menyusun strategi. Noda lipstik di kerah kemeja Rizky adalah bendera perang yang dikibarkan terang-terangan. Ayu memutuskan untuk tidak langsung menyerang. Ia akan membiarkan musuhnya masuk lebih dalam ke wilayahnya, ke dalam bentengnya, sebelum ia menjatuhkan jembatan dan mengunci gerbang selamanya. Ketika mereka tiba di rumah, suasana langsung berubah 180 derajat. Rumah itu penuh sesak dengan sanak saudara. Orang tua Ayu telah mengorganisir sebuah acara syukuran dan penyambutan kecil. Aroma masakan lezat dari dapur, suara tawa riang, dan dekorasi balon biru dan putih menyambut kedatangan mereka. Untuk sesaat, Ayu merasa terharu. Inilah keluarganya, sistem pendukungnya yang sesungguhnya. Mereka semua mengerumuninya, berebut ingin menggendong sang bayi, memberikan selamat, dan memuji betapa tampannya putra Ayu. Ayu tersenyum, kali ini senyum yang tulus. Di tengah kehangatan keluarganya, ia merasa aman. Rizky, tentu saja, langsung masuk ke dalam perannya sebagai ayah dan menantu yang sempurna. Ia menyalami setiap paman dan bibi, memeluk sepupu, dan menceritakan kembali versi palsunya tentang insiden ban pecah dengan detail yang dramatis, membuat semua orang bersimpati padanya. Ia menggendong putranya dengan canggung, berpose untuk foto, dan tertawa paling keras saat ada yang melontarkan lelucon. Ayu hanya memperhatikannya dari sofa tempat ia beristirahat. Ia melihat Rizky sesekali melirik ponselnya yang ia sembunyikan di saku celananya. Ayu tahu persis apa yang sedang terjadi. Rizky pasti sedang melapor pada Vera. Mungkin mengeluh betapa membosankannya acara keluarga ini, dan berjanji akan segera menyusulnya. Pikiran itu membuat darah Ayu mendidih. Namun ia menahan diri. Waktunya belum tiba. Acara berlangsung meriah. Semua orang berbahagia, menikmati makanan, dan bercengkerama. Ayah Ayu bahkan merangkul pundak Rizky dan berkata, "Jaga putri dan cucu saya baik-baik, Rizky. Sekarang tanggung jawabmu besar." Rizky tersenyum dan mengangguk mantap. "Pasti, Pah. Mereka adalah segalanya bagi saya." Ayu yang mendengar itu dari seberang ruangan merasa perutnya mual. Sandiwara ini begitu menjijikkan. Ia memejamkan mata sejenak, mengumpulkan kekuatan. Badai akan segera datang, dan ia harus siap menjadi pusatnya yang tenang. Saat hari beranjak sore dan beberapa tamu sudah mulai pamit, bel rumah berbunyi. Semua orang mengira itu mungkin kerabat lain yang datang terlambat. "Biar aku saja yang buka," kata Rizky cepat, sedikit terlalu antusias. Ia berjalan ke arah pintu utama dengan langkah yang anehnya terlihat bersemangat. Ayu yang memperhatikannya merasakan firasat buruk. Jantungnya mulai berdebar lebih kencang. Ia mengencangkan pelukannya pada bayinya yang tertidur pulas. Rizky membuka pintu. Keheningan sesaat. Lalu, ia melangkah mundur untuk memberi jalan seseorang masuk. Dan di sanalah dia. Vera. Wanita itu berdiri di ambang pintu rumah Ayu, mengenakan gaun merah ketat yang memeluk tubuhnya, riasan wajahnya tebal dan menantang. Penampilannya sama sekali tidak cocok untuk acara syukuran bayi. Ia tampak seperti datang untuk berpesta di klub malam, bukan untuk menjenguk orang yang baru melahirkan. Seluruh ruangan mendadak senyap. Musik yang tadi mengalun pelan seolah ikut berhenti. Semua mata tertuju pada wanita asing yang berdiri di pintu, dengan senyum penuh percaya diri. Jika hanya itu, mungkin orang-orang akan mengira ia hanyalah rekan kerja Rizky yang datang menjenguk. Tapi apa yang Rizky lakukan selanjutnya menghapus semua keraguan itu. Di hadapan seluruh keluarga besar Ayu, di hadapan ibu dan ayahnya, Rizky mengulurkan tangan dan meraih tangan Vera. Ia menggenggamnya erat, jari-jari mereka bertautan, lalu dengan sengaja menarik Vera untuk berdiri di sampingnya. Itu bukan sekadar sapaan. Itu adalah sebuah deklarasi. Sebuah penegasan kepemilikan. Ia membawa selingkuhannya masuk ke dalam jantung pertahanan Ayu, ke dalam lingkaran keluarganya yang paling sakral. Ayah Ayu adalah yang pertama bereaksi. Wajahnya yang tadi ceria kini memerah karena amarah. "Rizky, siapa wanita ini? Apa maksudnya ini semua?" Suaranya menggelegar, memecah keheningan yang mencekam.
Ibu Ayu tampak pucat. Matanya menatap tidak percaya pada menantunya, lalu beralih ke putrinya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Para kerabat yang lain hanya bisa saling berbisik, bingung dan terkejut. Rizky tidak gentar. Justru, dengan Vera di sisinya, ia tampak semakin berani, semakin angkuh. Ia memandang berkeliling ruangan, menatap satu persatu wajah anggota keluarga Ayu dengan tatapan meremehkan. Lalu, matanya berhenti dan terpaku pada Ayu, yang masih duduk diam di sofa. Vera, yang berdiri di samping Rizky, ikut menatap Ayu. Ia tidak menunjukkan rasa bersalah atau malu sedikitpun. Sebaliknya, ia mengangkat dagunya sedikit lebih tinggi, dan sebuah senyum kemenangan yang sinis dan menghina tersungging di bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala. Senyum itu seolah berkata, "Lihat, aku di sini. Aku menang, dan kau kalah." Pesta penyambutan yang seharusnya penuh kebahagiaan itu dalam sekejap telah berubah menjadi panggung neraka, dan pertunjukan utamanya akan segera dimulai. Kehadiran Vera yang digandeng oleh Rizky ke tengah-tengah ruang keluarga, telah meledakkan sebuah bom keheningan. Semua suara tawa dan obrolan sirna, digantikan oleh ketegangan yang begitu pekat hingga terasa seperti udara yang sulit dihirup. Ayah Ayu, seorang pria terhormat yang selalu menjunjung tinggi etika dan harga diri, adalah yang pertama kali menemukan kembali suaranya. Wajahnya yang memerah karena amarah kini terlihat lebih gelap, urat-urat di lehernya menonjol. Ia melangkah maju, menempatkan dirinya di antara Rizky dan putrinya yang masih terduduk membeku di sofa. "Rizky, siapa wanita ini?" hardiknya, suaranya rendah namun bergetar karena amarah yang ditahan. "Apa maksudmu membawanya kemari? Ke rumah ini? Di hari seperti ini? Apakah kamu sudah kehilangan akal sehatmu?" Setiap pertanyaan adalah sebuah pukulan, sebuah tuntutan atas kewarasan yang tampaknya telah ditinggalkan oleh menantunya itu. Rizky, bukannya merasa takut atau malu, malah tersenyum miring. Ia justru semakin mengeratkan genggaman tangannya pada Vera, seolah-olah tangan wanita itu adalah sumber kekuatannya. "Tenang dulu, Pah," jawabnya dengan nada santai yang dibuat-buat, nada yang sama sekali tidak sopan. "Kenalkan, ini Vera. Rekan kerja saya." "Saya tidak peduli siapa dia," bentak ayah Ayu. "Yang saya tanyakan, untuk apa kamu membawanya ke sini dan bersikap tidak senonoh di depan kami semua? Di depan istrimu yang baru saja melahirkan anakmu." Rizky tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sumbang dan penuh cemoohan. "Justru karena itulah saya membawanya ke sini, Pah. Saya ingin semuanya jelas hari ini juga. Saya sudah muak dengan semua kepura-puraan ini." Ia melepaskan genggaman Vera sejenak, lalu melangkah maju mendekati pusat ruangan, memastikan semua mata tertuju padanya. Ia tampak seperti seorang aktor di atas panggung, siap memulai monolog agungnya. "Selama bertahun-tahun, saya hidup dalam pernikahan yang hambar." Mulainya, suaranya lantang dan penuh percaya diri. "Saya menikahi wanita yang dipilihkan oleh keluarga, wanita yang katanya baik dan penurut. Tapi apa yang saya dapatkan? Seorang istri yang membosankan, yang tidak bisa mengimbangi ambisi saya. Seorang wanita yang setelah hamil menjadi semakin tidak menarik, emosional, dan manja." Setiap kata yang keluar dari mulut Rizky adalah fitnah yang keji, sebuah usaha untuk memutarbalikkan fakta dan menjadikan Ayu sebagai penjahat dalam ceritanya. Ibu Ayu terisak pelan, tidak percaya menantunya bisa sekejam itu. Beberapa paman dan bibi mulai bergumam marah, namun mereka terlalu terkejut untuk bisa bertindak. Ayu hanya diam, mendengarkan. Rasa sakitnya sudah melewati batas. Kini yang ia rasakan adalah kekosongan yang dingin. Ia menatap wajah suaminya seolah sedang melihat orang asing, mencoba mencari sisa-sisa pria yang pernah ia cintai, namun tidak menemukan apapun. Yang ada di sana hanyalah monster yang angkuh dan egois. Rizky kemudian berbalik dan menunjuk ke arah Vera, yang menonton drama itu dengan senyum puas. "Lalu saya bertemu Vera," lanjut Rizky, nadanya melembut saat menyebut nama itu. "Wanita yang cerdas, ambisius, dan mengerti saya luar dalam. Dia adalah partner sejati saya. Dia adalah wanita yang seharusnya mendampingi saya sejak awal. Bersamanya, saya merasa hidup kembali." "Cukup, Rizky," teriak ayah Ayu, kesabarannya sudah habis. "Keluar kamu dari rumah ini sekarang juga. Bawa perempuan itu pergi dari sini." Rizky kembali tertawa, kali ini lebih keras. "Keluar? Papa sadar ini rumah siapa? Ini rumah saya, rumah seorang suami. Dan sebagai suami, saya yang berhak menentukan siapa yang boleh tinggal dan siapa yang harus pergi." Pernyataannya yang penuh kebohongan itu membuat suasana semakin panas. Ia sama sekali tidak peduli pada fakta bahwa rumah itu adalah warisan keluarga Ayu. Dalam delusinya,
Semua milik Ayu adalah miliknya juga. Setelah merasa cukup memanaskan suasana, Rizky mengalihkan seluruh perhatiannya pada target utama, Ayu. Ia berjalan perlahan, melintasi karpet tebal, mendekati sofa tempat Ayu duduk. Setiap langkahnya terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah eksekusi. Para kerabat yang lain hanya bisa mematung, seolah terhipnotis oleh kekejaman yang sedang berlangsung di depan mata mereka. Rizky akhirnya berhenti tepat di depan Ayu. Ia menatap ke bawah, ke arah istrinya yang tampak begitu rapuh, yang sedang mendekap bayi mereka yang baru berumur 1 hari. Bayi itu menggeliat kecil dalam tidurnya, sama sekali tidak menyadari drama mengerikan yang berpusat di sekelilingnya. Untuk sesaat, Rizky menatap wajah putranya. Ayu sempat berharap, mungkin, hanya mungkin, melihat darah dagingnya sendiri akan melunakkan hati Rizky. Tapi ia salah. Mata Rizky tetap dingin, tanpa sedikit pun keraguan. Ayu, panggilnya, suaranya kini datar dan tanpa emosi. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini lagi. Aku ingin bersama Vera. Aku ingin membangun hidup baru yang sesungguhnya. Ayu tidak menjawab. Ia hanya balas menatap mata suaminya, mencoba memancarkan semua kekuatan yang tersisa dalam dirinya lewat tatapan itu. Keheningan Ayu tampaknya membuat Rizky semakin marah. Ia ingin reaksi, ia ingin tangisan, ia ingin drama. Jadi, di hadapan semua keluargamu yang kau banggakan ini, lanjutnya, sengaja meninggikan suaranya agar semua orang mendengar dengan jelas. Dan di hadapan anak ini, yang sayangnya terlahir dari rahimmu. Kalimatnya yang menggantung itu adalah sebuah hinaan yang tak terperikan. Ibu Ayu menjerit pelan. Aku, Rizky Aditama, dengan sadar dan tanpa paksaan, menceraikan kamu, Ayu Salsabila. Aku jatuhkan talak 3 kepadamu. Kata-kata itu jatuh seperti palu godam di tengah ruangan yang sunyi. Final, tidak bisa ditarik kembali, dan diucapkan di saat yang paling menyakitkan. Beberapa bibi Ayu menangis tanpa suara. Ayahnya mengepalkan tangan begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, menahan diri untuk tidak menghajar wajah Rizky saat itu juga. Tapi kekejaman Rizky belum berhenti di sana. Ia belum puas hanya dengan menceraikan dan menghina Ayu. Ia ingin melenyapkannya sepenuhnya dari kehidupan yang ia anggap miliknya. Setelah menjatuhkan talak, ia mundur selangkah, seolah ingin menciptakan jarak dari mantan istrinya. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk lurus ke arah Ayu dan bayi dalam dekapannya. Sekarang, katanya dengan suara yang dingin dan berkuasa. Kemasi barang-barangmu dan anak itu, lalu pergi dari rumah ini. Perintah itu begitu absurd, begitu di luar nalar, hingga semua orang yang mendengarnya terdiam karena syok. Aku beri kau waktu 1 jam. Setelah itu, aku tidak mau melihat wajahmu lagi di sini, lanjut Rizky, seolah-olah ia adalah raja yang sedang mengusir rakyat jelata. Ia kemudian berbalik, merangkul pinggang Vera dengan mesra, dan memandang berkeliling ruangan dengan tatapan penuh kemenangan. Rumah ini, serunya dengan sombong, akan menjadi istana baru untukku dan ratuku, Vera. Perintah pengusiran yang dilontarkan Rizky memecah keheningan syok menjadi amarah yang meluap-luap. Ayah Ayu tidak bisa lagi menahan dirinya. Dengan langkah cepat, ia menerjang maju dan mencengkeram kerah ke meja Rizky. Kau benar-benar sudah tidak waras. Siapa kau berani mengusir putriku dari rumahnya sendiri? Raungnya, wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Rizky. Beberapa paman dan sepupu Ayu ikut berdiri, siap membantu jika diperlukan. Mereka mengepung Rizky dan Vera, menciptakan suasana yang sangat mengintimidasi. Rizky, terkejut dengan serangan fisik itu, segera mendorong ayah mertuanya dengan kasar hingga pria parubaya itu terhuyung mundur. Jangan sentuh saya, orang tua. Saya bilang, ini rumah saya sekarang. Saya suaminya maksud saya, mantan suaminya. Saya yang berkuasa di sini, teriaknya, mencoba menegaskan dominasinya meski kini ia jelas kalah jumlah. Perhatian semua orang kini terpusat pada konfrontasi panas antara Rizky dan para pria di keluarga Ayu. Mereka saling berteriak, saling menunjuk, dan suasana diambang kekacauan fisik. Di tengah keributan itu, tidak ada yang menyadari bahwa satu orang telah memisahkan diri dari drama tersebut. Vera, dengan kecerdikan seekor ular, melihat ini sebagai kesempatannya. Ia tidak tertarik pada pertengkaran mulut yang kekanak-kanakan. Tujuannya lebih besar dari itu. Ia ingin mengklaim hadiah kemenangannya. Dengan gerakan anggun yang dibuat-buat, ia melepaskan diri dari sisi Rizky dan berjalan menjauh dari kerumunan yang marah. Langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Ia melewati Ayu yang masih duduk di sofa, memberinya lirikan sekilas yang penuh dengan kemenangan dan cemoohan. Ia seolah berkata, lihatlah, suamimu lebih memilih bertarung demi aku daripada membelamu.
Tujuan Vera jelas, kamar tidur utama. Ruang paling pribadi, jantung dari sebuah rumah tangga. Ia berjalan menyusuri lorong, membuka pintu kamar itu tanpa ragu, dan melangkah masuk seolah-olah ia adalah pemilik sah tempat itu. Beberapa bibi Ayu yang melihatnya hanya bisa ternganga, terlalu kaget untuk bisa mencegahnya. Di dalam kamar, Vera berhenti sejenak. Ia menghirup udara dalam-dalam, seolah ingin menyerap aroma kemenangan. Matanya memindai seluruh ruangan. Tempat tidur besar dengan spray yang masih sedikit berantakan, meja rias Ayu yang tertata rapi dengan produk-produk perawatan mahal, dan yang paling menarik perhatiannya, lemari pakaian besar dari kayu jati yang pintunya sedikit terbuka. Dengan senyum sinis, Vera berjalan menuju lemari itu dan membukanya lebar-lebar. Di dalamnya, tergantung barisan pakaian Ayu yang tertata rapi berdasarkan warna. Gaun-gaun sutra, blus-blus katun berkualitas tinggi, koleksi tas tangan bermerek. Semuanya adalah cerminan dari selera Ayu yang elegan dan berkelas. Rasa iri yang tajam menusuk hati Vera, namun dengan cepat ia mengubahnya menjadi rasa jijik dan kebencian. Ini semua akan menjadi miliknya sebentar lagi. Tapi sebelum itu, ia harus menyingkirkan jejak pemilik lama. Ia menemukan sebuah koper besar di sudut ruangan. Ia membukanya dengan kasar di atas tempat tidur. Lalu, ia kembali ke lemari dan mulai beraksi. Ia tidak berkemas. Ia menjarah. Tangannya yang dihiasi kuku-kuku panjang berwarna merah menyala itu menyambar pakaian-pakaian dari gantungannya dan melemparkannya begitu saja ke lantai. Ia tidak peduli jika kainnya menjadi kusut atau kotor. Ia melakukannya dengan penuh kedengkian. Gaun pesta favorit Ayu, ia remas dan lempar. Kemeja kerja yang biasa Ayu pakai, ia tarik hingga kancingnya lepas. Ia seolah sedang mencoba menghapus identitas Ayu dari setiap helai benang. Setelah beberapa menit, ia keluar dari kamar sambil menyeret koper yang sudah terisi separuh dengan pakaian Ayu yang ia jejalkan asal-asalan. Ia kembali ke ruang keluarga, di mana ketegangan masih memuncak. Ia berhenti di tengah ruangan, memastikan semua orang melihatnya. Rizky dan ayah Ayu berhenti berteriak. Semua mata kini tertuju pada Vera dan koper di tangannya. Vera mengabaikan tatapan mereka semua. Fokusnya hanya satu, wanita yang masih duduk di sofa, wanita yang baru saja ia rampas suami dan rumahnya. Ia menatap lurus ke mata Ayu. Senyumnya begitu manis namun matanya begitu kejam. "Aku lihat kamu masih duduk-duduk saja. Apa kamu tuli?" Katanya dengan suara yang dibuat selembut mungkin, namun setiap katanya adalah racun. "Jangan khawatir. Biar aku bantu kau berkemas. Jalang. Biar kau cepat enyah dari sini." Panggilan, Jalang, itu menggema di ruangan yang kembali senyap. Hinaan itu begitu vulgar, begitu rendah, dan ditujukan pada seorang wanita yang baru saja melahirkan. Itu adalah batasnya. Bagi Ayu, semua yang terjadi sebelumnya, perselingkuhan, kebohongan, talak, pengusiran, adalah serangan terhadap statusnya sebagai istri. Tapi yang dilakukan Vera barusan, itu adalah serangan terhadap martabatnya sebagai seorang wanita, sebagai seorang manusia. Dan pemicu terbesarnya adalah saat Vera dengan sengaja menjatuhkan sebuah blus batik sederhana dari atas tumpukan koper ke lantai, lalu menginjaknya dengan ujung sepatu hak tingginya. Blus itu bukan yang termahal, tapi itu adalah hadiah terakhir dari almarhumah neneknya. Benda yang penuh dengan kenangan dan kasih sayang. Melihat blus kesayangannya terinjak di bawah kaki sang pelakor, sesuatu di dalam diri Ayu putus. Seluruh rasa sakit, kesedihan, dan kelemahan fisik pasca melahirkan seolah menguap, terbakar habis oleh gelombang amarah yang begitu dahsyat. Rasanya seperti api yang menjalar dari perut hingga ke ujung kepalanya. Dunianya yang tadinya kabur kini menjadi sangat jernih. Air mata yang sempat mengancam akan tumpah kini kering seketika. Tangannya yang tadi gemetar saat memeluk bayinya, kini menjadi kokoh dan stabil. Ia menunduk, mencium kening putranya lembut, lalu menyerahkan bayinya dengan hati-hati ke dalam pelukan ibunya yang terkejut. Kemudian, dengan gerakan perlahan namun pasti, Ayu berdiri. Ia mengabaikan rasa nyeri yang masih tersisa di tubuhnya. Ia berdiri tegak, punggungnya lurus, dagunya terangkat. Semua orang menatapnya, merasakan perubahan drastis pada aura wanita itu. Tatapannya yang tadi kosong dan terluka kini berubah menjadi tajam, dingin, dan sangat berbahaya. Ia mengunci pandangannya pada Vera, yang masih tersenyum angkuh, tidak menyadari singa betina yang baru saja ia bangunkan. Ayu mengambil satu langkah maju, lalu langkah berikutnya. Ia berjalan melewati Rizky, melewati ayahnya, hingga ia berdiri hanya beberapa meter dari Vera. Ia menatap langsung ke mata wanita itu, dan dengan suara yang tenang namun bergetar karena amarah yang terkumpul, suara yang membuat bulu kuduk semua orang merinding. Ia berkata, "Sentuh satu lagi barangku, dan kupastikan tanganmu patah."
Ancaman Ayu yang diucapkan dengan suara dingin itu menggantung di udara seperti pedang yang siap jatuh. Untuk beberapa detik yang terasa sangat panjang, tidak ada yang bergerak. Vera, yang tadinya begitu angkuh, kini menatap Ayu dengan campuran rasa kaget dan tidak percaya. Ia seolah tidak bisa menyandingkan wanita lemah yang baru melahirkan ini dengan sosok yang baru saja mengancam akan mematahkan tangannya. Rizky adalah yang pertama memecah keheningan. Ia tertawa, sebuah tawa sumbang yang dipaksakan untuk menutupi keterkejutannya sendiri. Hahaha, kamu dengar itu, Vera? Dia mengancammu, ejek Rizky, berjalan mendekat dan merangkul bahu Vera dengan protektif. Ayu, kasihan sekali aku melihatmu. Sepertinya proses melahirkan sudah membuat otakmu sedikit terganggu. Kamu mau apa? Hah? Kamu sudah bukan siapa-siapa lagi. Kamu tidak punya apa-apa. Kamu sudah aku ceraikan, dan sebentar lagi kamu akan jadi gelandangan di jalanan bersama anak haram itu. Hinaan terakhir itu dilontarkannya dengan sengaja, sebuah tusukan paling beracun yang bisa ia pikirkan. Tapi Ayu tidak bereaksi seperti yang ia harapkan. Ayu tidak menangis, tidak menjerit, tidak histeris. Wajahnya tetap tenang, matanya yang tajam masih terkunci pada Vera, seolah Rizky hanyalah seekor nyamuk yang mengganggu di telinganya. Melihat ketenangan Ayu yang tidak wajar itu, Rizky merasa semakin terhina. Ia terbiasa melihat Ayu yang lembut, yang penurut, yang selalu mencari persetujuannya. Versi Ayu yang ini, yang berdiri tegak dengan tatapan menantang, adalah sesuatu yang asing dan membuatnya tidak nyaman. Kau mau memanggil siapa? Polisi? Silakan. Aku yang akan melaporkan kalian semua karena telah mengeroyokku di rumahku sendiri. Lanjut Rizky, suaranya semakin tinggi, mencoba merebut kembali kendali situasi yang mulai terasa lepas dari tangannya. Vera, mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dari bualan Rizky, ikut menimpali. Sudahlah, Mas. Tidak usah diladeni orang gila. Lebih baik kita seret saja dia keluar. Biar cepat selesai. Saat itulah Ayu akhirnya mengalihkan pandangannya dari Vera ke Rizky. Dan ia melakukan sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Ia tertawa. Bukan tawa bahagia, bukan pula tawa histeris. Itu adalah tawa singkat yang dingin dan penuh ironi, seolah ia baru saja mendengar lelucon paling bodoh di dunia. Tawa itu sukses membuat Rizky dan Vera terdiam. Bahkan keluarga Ayu sendiri menatapnya dengan bingung. Setelah tawanya reda, Ayu memiringkan kepalanya sedikit, menatap lurus ke mata pria yang baru saja menalaknya. Kau mengusirku, katanya, suaranya pelan namun terdengar jelas di seluruh ruangan. Ia sengaja memberi jeda, membiarkan kata-katanya meresap. Dari rumahku sendiri? Pertanyaan itu, yang diucapkan dengan nada heran yang dibuat-buat, mengandung sebuah makna tersembunyi yang membuat Rizky mengerutkan kening. Tentu saja ia mengusirnya dari rumahnya. Rumah ini kan rumah mereka, dan sekarang ia yang berkuasa. Begitulah pikir Rizky. Tentu saja ini rumahku. Berhenti bicara omong kosong dan cepat pergi. Balasnya dengan ketus. Ayu tidak menjawab lagi. Ia menganggap percakapan dengan Rizky sudah selesai. Dengan gerakan yang tenang dan sama sekali tidak tergesa-gesa, ia merogoh saku daster longgar yang ia kenakan dan mengeluarkan ponselnya. Ponsel model terbaru yang harganya lebih mahal dari gaji Rizky sebulan. Semua orang memperhatikannya dalam diam. Apa yang akan ia lakukan? Menangis pada temannya? Mengadu di media sosial? Rizky dan Vera menonton dengan senyum mengejek. Mengira ini adalah tindakan putus asa terakhir dari seorang wanita yang kalah. Jari-jari lentik Ayu menari di atas layar, membuka daftar kontak. Ia tidak tampak seperti sedang mencari nomor dengan panik. Ia tahu persis siapa yang harus dihubungi. Ia menekan satu nama, lalu mengangkat ponsel itu ke telinganya. Seluruh ruangan seolah menahan napas. Hanya terdengar nada sambung dari pengeras suara ponsel Ayu. 1 kali, 2 kali, lalu panggilan itu dijawab. Selamat sore, Pak Budi, sapa Ayu, suaranya profesional dan sangat tenang. Seolah ia sedang berada di ruang rapat, bukan di tengah drama perceraiannya. Keluarga Ayu saling berpandangan, bertanya-tanya siapa Pak Budi ini. Rizky dan Vera pun ikut mendengarkan dengan saksama. Iya, ini saya, Ayu. Maaf mengganggu Anda di hari libur seperti ini. Ayu berhenti sejenak, mendengarkan jawaban dari seberang. Terima kasih, Pak. Begini, saya butuh bantuan Anda segera. Saya butuh Anda datang ke rumah saya sekarang juga. Ia kembali berhenti, lalu matanya yang dingin menatap lurus ke arah Rizky dan Vera yang berdiri berdekatan. Betul. Ada sampah yang harus segera dibersihkan dari properti saya. Kata, sampah, dan properti saya,
diucapkan dengan penekanan yang jelas dan disengaja. Hinaan itu begitu telak hingga Vera tersentak. Sementara wajah Rizky berubah dari mengejek menjadi bingung dan sedikit waspada. Siapa yang berani disebut sampah oleh Ayu? Dan kenapa ia menyebut rumah ini, properti saya, dengan begitu yakin? Ayu mengakhiri panggilan itu dengan ucapan terima kasih yang sopan, lalu memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku. Ia kemudian berjalan ke arah ibunya, dan mengambil alih putranya kembali ke dalam dekapannya. Ia menggendongnya dengan lembut, seolah semua kekacauan di sekelilingnya tidak ada lagi. Apa-apaan itu tadi? Siapa Pak Budi? Tanya Rizky, nadanya tidak lagi seangkuh tadi. Ada sedikit keraguan di sana. Siapa yang kau sebut sampah? Ayu? Ayu tidak memandangnya. Ia hanya fokus menenangkan bayinya. Keheningan yang menyiksa menyelimuti ruangan itu selama beberapa menit berikutnya. Rizky ingin sekali berteriak lagi, ingin menyeret Ayu keluar saat itu juga, tapi sesuatu menahannya. Ketenangan Ayu yang mutlak, cara ia menelepon tadi, semuanya terasa salah. Ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Sesuatu yang besar. Ayah Ayu mendekati putrinya. Ayu, apa yang terjadi? Nak, siapa yang kamu telepon? Bisiknya. Ayu menoleh pada ayahnya, dan untuk pertama kalinya sejak kekacauan itu dimulai, ia tersenyum. Senyum kecil yang penuh rahasia dan janji. Tunggu sebentar lagi, Pah. Semuanya akan baik-baik saja. Kurang dari 15 menit kemudian, sebuah sedan hitam mewah berhenti tepat di depan gerbang. Semua orang yang berada di dekat jendela bisa melihatnya. Beberapa saat kemudian, bel pintu berbunyi. Bunyinya terdengar tegas dan berwibawa, sangat berbeda dengan bunyi bel dari tamu-tamu sebelumnya. Rizky dan Vera saling pandang dengan gugup. Seluruh keluarga Ayu menatap ke arah pintu dengan napas tertahan. Ayu, dengan bayi di pelukannya, berjalan dengan tenang menuju pintu itu seolah ia sudah tahu persis siapa yang datang. Ia membukanya, dan di sana berdiri seorang pria yang akan mengubah segalanya. Di ambang pintu berdiri seorang pria berusia akhir 40-an, mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang dijahit dengan sempurna. Rambutnya disisir rapi ke belakang, dan kacamatanya yang berbingkai tipis membingkai sepasang mata yang tajam dan cerdas. Ia membawa sebuah koper kerja dari kulit asli yang tampak mahal. Keseluruhan penampilannya memancarkan aura profesionalisme dan otoritas yang tidak bisa dianggap remeh. "Selamat sore, Bu Ayu," sapanya dengan suara bariton yang tenang, sambil sedikit menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Penggunaan panggilan, Bu, yang formal itu langsung terasa janggal di telinga Rizky. "Selamat sore, Pak Budi. Terima kasih sudah datang secepat ini. Silakan masuk," jawab Ayu, suaranya sama formalnya. Ia memberi jalan bagi pengacaranya untuk masuk. Pak Budi melangkah ke dalam, dan matanya dengan cepat memindai seluruh ruangan. Dalam hitungan detik, ia seolah sudah bisa memahami inti dari situasi yang sedang terjadi. Keluarga yang tampak tegang, seorang wanita asing yang berdiri dengan angkuh, sebuah koper yang isinya berceceran, dan seorang pria yang menatapnya dengan tatapan menantang. "Siapa Anda?" tanya Rizky langsung, mencoba mengambil posisi sebagai tuan rumah yang berkuasa. Ia tidak suka dengan cara pria ini memandang Ayu dengan penuh hormat. Pak Budi mengalihkan tatapan tajamnya ke arah Rizky. Ia tidak menjawab, melainkan berjalan dengan tenang ke arah meja kopi di tengah ruangan, dan meletakkan kopernya di atasnya. Bunyi klik dari kunci koper yang ia buka terdengar begitu keras di dalam ruangan yang sunyi itu. "Nama saya Budi Hartono," jawabnya akhirnya, sambil mengeluarkan beberapa map tebal dari dalam kopernya. "Saya adalah pengacara pribadi dan konsultan hukum untuk Ibu Ayu Salsabila." Pernyataan itu membuat Rizky tertegun sejenak. Pengacara pribadi? Sejak kapan Ayu punya pengacara pribadi? Dan kenapa ia tidak pernah tahu? Vera, yang berdiri di sebelahnya, mulai merasa tidak nyaman. Ini tidak ada dalam skenario indahnya. "Saya tidak peduli Anda siapa," balas Rizky ketus. "Anda lihat sendiri, di sini sedang ada masalah keluarga. Orang luar tidak usah ikut campur. Sekarang silakan Anda pergi." Pak Budi sama sekali tidak terintimidasi. Ia justru tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak ramah. "Justru karena ada masalah inilah Ibu Ayu memanggil saya. Terutama karena masalah ini menyangkut properti dan aset milik klien saya." Ia berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke arah Rizky. "Dan sepertinya, Anda adalah sumber masalahnya." Sebelum Rizky sempat membalas, Pak Budi sudah mengangkat map pertama. "Mari kita mulai saja, agar tidak membuang-buang waktu." Ia membuka map itu dan mengeluarkan selembar kertas tebal dengan logo burung Garuda di atasnya. Dokumen pertama, sertifikat hak milik nomor 178 Kelurahan Menteng,
atas sebidang tanah dan bangunan seluas 800 meter persegi yang beralamat di tempat ini. Ia membacanya dengan suara yang jelas dan mantap. Diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, atas nama Ayu Salsabila. Ia sengaja memberi penekanan pada nama itu. Dibeli lunas oleh Nona Ayu Salsabila dari hasil warisan keluarga dan investasinya sendiri, tepat 2 tahun sebelum pernikahan beliau dengan Bapak Rizky dilangsungkan. Ia meletakkan salinan sertifikat itu di atas meja, menghadap ke arah Rizky. Wajah Rizky mulai berubah. Senyum arogannya perlahan luntur. Itu tidak mungkin. Ini rumah kami bersama. Serunya, suaranya tidak lagi seyakin tadi. Pak Budi mengabaikannya dan mengambil map kedua. Dokumen kedua, aset kendaraan. 1 unit sedan Eropa berwarna hitam, dengan nomor polisi B1 Ayu. Ia melirik kunci mobil yang menggantung di saku celana Rizky. Buku pemilik kendaraan bermotor dan faktur pembelian lunas, atas nama Ayu Salsabila. Ia meletakkan salinan BPKB itu di sebelah sertifikat rumah. 1 unit SUV berwarna putih, nomor polisi B2 Ayu, juga atas nama Ayu Salsabila. Dan 1 unit mobil sport 2 pintu berwarna merah yang saat ini ada di garasi, juga sepenuhnya atas nama Ayu Salsabila. Setiap dokumen yang diletakkan di atas meja terasa seperti sebuah batu yang menghantam dada Rizky. Napasnya mulai terasa sesak. Vera, yang dari tadi diam, kini menatap Rizky dengan pandangan berbeda. Pandangan penuh keraguan. Pria kaya dan berkuasa yang ia kenal kini mulai terlihat seperti seorang penipu. Pak Budi mengambil map ketiga, yang paling tebal. Dan yang terakhir, mengenai sumber penghasilan utama Anda, Bapak Rizky. Akta pendirian perseroan terbatas, PT Cipta Gemilang, perusahaan konsultan yang Anda banggakan. Mata Rizky membelalak. Itu adalah perusahaannya. Perusahaan yang ia bangun dari nol, setidaknya begitulah yang selalu ia ceritakan pada semua orang. Di dalam akta pendirian yang disahkan notaris, lanjut Pak Budi dengan suara yang kejam, tertera dengan jelas komposisi kepemilikan saham. 95% saham perusahaan dipegang oleh Ibu Ayu Salsabila, sebagai pendiri tunggal dan penyedia modal utama sebesar 5 miliar rupiah. Keheningan di ruangan itu begitu total, hingga suara helaan napas kaget dari para kerabat terdengar jelas. Dan 5% saham, lanjut Pak Budi, menatap Rizky dengan tatapan hampir kasihan, diberikan kepada Bapak Rizky Aditama, sebagai kompensasi keikutsertaan dalam menjalankan operasional perusahaan, tanpa adanya penyertaan modal sepeser pun. Kenyataan itu menghantam Rizky seperti kereta api. Jadi selama ini, ia bukan pemilik, ia bukan pendiri, ia hanyalah seorang karyawan yang diberi hadiah 5% saham. Semua kerja kerasnya, semua kebanggaannya, ternyata dibangun di atas fondasi milik Ayu. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Ia menatap Ayu, mencari sanggahan, mencari penjelasan. Tapi Ayu hanya balas menatapnya dengan dingin, seolah berkata, itulah kebenarannya. Seakan semua itu belum cukup, Pak Budi mengeluarkan selembar dokumen terakhir. Dan sebagai penutup, mungkin yang paling penting untuk mengingatkan Bapak, katanya sambil menyodorkan kertas itu ke arah Rizky. Ini adalah salinan perjanjian pranikah yang Anda tanda tangani dengan sadar di hadapan notaris, seminggu sebelum Anda menikahi klien saya. Rizky menatap kertas itu dengan nanar. Ia ingat menandatanganinya, tapi ia tidak pernah membacanya dengan teliti. Ayu bilang itu hanya formalitas, dan ia yang sedang dimabuk cinta dan kekayaan masa depan, langsung menandatanganinya begitu saja. Di pasal 3 perjanjian ini, kata Pak Budi, suaranya menjadi palu hakim yang menjatuhkan vonis. Tertulis dengan sangat jelas bahwa seluruh harta bawaan yang dimiliki Ibu Ayu sebelum menikah, dan seluruh harta atau aset yang diperoleh Ibu Ayu dari hasil usaha dan investasinya sendiri selama masa pernikahan, adalah sepenuhnya merupakan hak milik pribadi Ibu Ayu dan tidak akan dianggap sebagai harta gonogini dalam kondisi apapun, termasuk perceraian. Ia merapikan kembali dokumen-dokumennya dan memasukkannya ke dalam map, gerakannya rapi dan final. Ia lalu berdiri, menatap Rizky yang kini tampak seperti patung lilin yang meleleh. Secara hukum, Bapak Rizky, pungkas Pak Budi dengan suara yang datar dan tanpa belas kasihan. Anda tidak memiliki hak 1 sen pun atas rumah ini, mobil-mobil ini, maupun perusahaan itu. Anda di sini, secara teknis, hanya menumpang. Vonis yang dijatuhkan oleh Pak Budi terdengar, seperti gema di ruangan yang tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Anda di sini, secara teknis, hanya menumpang. 2 kata terakhir itu, hanya menumpang, menghantam Rizky dengan kekuatan sebuah godam. Seluruh fasad yang telah ia bangun dengan susah payah, sebagai suami yang sukses, kepala keluarga yang berkuasa, pengusaha hebat, hancur berkeping-keping dalam sekejap,
menampakkan sosok aslinya yang kecil dan menyedihkan. Wajahnya yang pucat pasi kini berubah menjadi merah padam karena campuran antara malu dan amarah yang meluap. Bohong. Ini semua bohong. Teriaknya, suaranya serak karena panik. Ia menunjuk ke arah Pak Budi, lalu ke Ayu. Kalian pasti bersekongkol untuk menipuku. Dokumen-dokumen itu palsu. Ayu tidak mungkin sepintar itu untuk mengatur ini semua. Hinaannya yang terakhir, yang meremehkan kecerdasan Ayu, justru menjadi bumerang yang menyedihkan. Itu hanya semakin menunjukkan betapa ia tidak pernah benar-benar mengenal wanita yang telah menjadi istrinya. Ayu, yang sejak tadi dia mengamati kehancuran suaminya, kini melangkah maju. Bayi dalam dekapannya tertidur pulas, seolah menjadi sumber ketenangan di tengah badai. Ia berhenti di depan Rizky, tatapannya tidak lagi dingin, melainkan penuh dengan rasa kasihan yang menghina. Permainanmu sudah selesai, Rizky, katanya, suaranya tenang namun mematikan. Selama ini aku membiarkanmu bermain dengan topengmu, membiarkanmu merasa hebat dengan semua fasilitas yang bukan milikmu. Aku pikir dengan cinta dan kesabaranku, kau bisa menjadi pria yang lebih baik. Ternyata aku salah. Kau hanyalah parasit yang menyamar sebagai pangeran. Di sudut lain, Vera merasakan tanah di bawah kakinya berguncang. Pria kaya yang menjanjikannya istana dan kehidupan mewah ternyata hanyalah seorang penumpang gratis. Semua pengorbanannya, reputasinya yang ia pertaruhkan di kantor, dan mimpinya untuk menjadi nyonya besar, semuanya menguap begitu saja. Kekecewaan dengan cepat berubah menjadi amarah. Naluri bertahan hidupnya mengambil alih. Ia tidak akan tenggelam bersama kapal yang karam ini. Dengan gerakan cepat, ia mengambil langkah menjauh dari Rizky, seolah pria itu adalah sumber penyakit menular. Jadi, semua yang kau katakan padaku itu bohong? Desis Vera, matanya menatap tajam ke arah Rizky. Kau bilang rumah ini milikmu. Kau bilang perusahaan itu kau yang membangunnya. Kau bilang kau akan memberiku segalanya. Ternyata kau tidak punya apa-apa? Dasar penipu. Vera berbalik, kini sepenuhnya memusuhi Rizky. Ia sudah memilih pihak yang akan menang, dan itu jelas bukan Rizky. Rizky yang sedang panik itu terkejut melihat serangan dari sekutunya. Vera, sayang, jangan dengarkan mereka. Ini hanya salah paham. Salah paham katamu, potong Vera dengan sinis. Aku meninggalkan segalanya demi kau, laki-laki pembohong. Kau sudah menghancurkan hidupku. Pertengkaran antara dua pengkhianat itu menjadi sebuah tontonan yang tragis sekaligus memuaskan bagi keluarga Ayu. Mereka saling menyalahkan, saling membuka aib, melupakan bahwa mereka sedang berada di tengah puluhan pasang mata yang memandang mereka dengan jijik. Ayu sudah cukup melihatnya. Ia sudah lelah dengan drama murahan ini. Rumahnya perlu dibersihkan. Ia mengangkat sebelah tangannya, memberikan isyarat pada ayahnya untuk tenang. Lalu, dengan suara yang lantang dan penuh wibawa, suara seorang pemilik yang sah, ia berseru, "Security." Perintahnya menggema di seluruh ruangan. Dua orang satpam berbadan tegap yang sejak tadi berjaga di pos depan, dan sudah diberi instruksi oleh Pak Budi, segera masuk ke dalam rumah dengan langkah sigap. Mereka berdiri di kedua sisi Ayu, menunggu perintah selanjutnya. "Selamat sore, Pak Jono, Pak Agung," sapa Ayu dengan tenang, mengenal nama kedua satpam itu. "Tolong keluarkan dua orang ini dari properti saya." Ia menunjuk Rizky dan Vera dengan gerakan dagu yang tegas. Pastikan mereka tidak membawa barang apapun dari rumah ini, kecuali pakaian yang sedang menempel di badan mereka. Perintah itu jelas dan absolut. Kedua satpam itu mengangguk paham. Mereka mulai berjalan mendekati Rizky dan Vera. Saat itulah kenyataan sepenuhnya menghantam Rizky. Ini benar-benar terjadi. Ia akan diusir seperti sampah. Seluruh sisa arogansinya menguap, digantikan oleh keputusasaan yang paling hina. Ia menjatuhkan dirinya berlutut di depan Ayu. Sebuah tindakan yang begitu dramatis dan menyedihkan. "Ayu, jangan, kumohon jangan lakukan ini padaku." Isaknya, mencoba meraih ujung daster Ayu, namun ayah Ayu dengan cepat menghalanginya. "Aku salah, Ayu, aku hilaf. Aku mohon maafkan aku. Pikirkan anak kita, Yu. Pikirkan masa depan putra kita. Jangan usir ayahnya seperti ini." Ayu menatapnya nanar. "Kau baru ingat punya anak sekarang, Rizky? Di mana pikiranmu saat kau meninggalkan aku sendirian di rumah sakit? Di mana pikiranmu saat kau menalakku di depannya? Kau bukan ayah baginya. Kau hanyalah orang asing." Jawaban Ayu yang dingin itu memupuskan harapan terakhir Rizky. Sementara itu, Vera juga memulai pertunjukannya. Ia menangis histeris dan mencoba mendekati ibu Ayu. "Tante, tolong, Tante. Maafkan saya.
Saya benar-benar tidak tahu kalau ceritanya begini. Saya juga korban di sini, saya dibohongi sama Rizky. Tolong bilang pada Mbak Ayu untuk memaafkan saya. Perubahan panggilannya dari Jalang menjadi Mbak Ayu, begitu cepat dan munafik hingga membuat semua orang merasa mual. Ibu Ayu hanya menatapnya dengan pandangan dingin dan memalingkan wajahnya. Tidak ada belas kasihan bagi perusak rumah tangga putrinya. Para satpam tidak menunggu lebih lama lagi. Mereka masing-masing memegang lengan Rizky dan Vera dengan cengkeraman kuat. "Mari, Bapak, Ibu, silakan keluar," kata Pak Jono dengan suara tegas. Rizky mulai meronta-ronta. "Lepaskan aku. Ini rumahku. Kalian tidak berhak," teriaknya sia-sia. Vera juga menjerit-jerit, "Jangan sentuh aku. Aku bisa jalan sendiri. Lepaskan." Mereka diseret melintasi lantai marmer yang mengilap, melewati wajah-wajah keluarga Ayu yang menatap mereka tanpa ekspresi. Itu adalah prosesi pengusiran yang paling memalukan. Saat melewati koper yang tergeletak di lantai, Vera mencoba meraihnya. "Barang-barangku." Satpam itu dengan kasar menepis tangannya dan menendang koper itu hingga isinya berhamburan keluar, menampakkan pakaian-pakaian curian milik Ayu. Mereka akhirnya berhasil diseret keluar dari pintu utama, dan dilempar begitu saja ke atas rumput taman yang terawat sempurna. Menjadi tontonan para tetangga yang mulai berkerumun di depan gerbang, tertarik dengan keributan itu. Di halaman rumahnya sendiri, di bawah tatapan puluhan orang, Rizky dan Vera kembali saling serang. "Ini semua gara-gara kau, perempuan matre sialan. Kalau kau tidak merayuku, semua ini tidak akan terjadi," maki Rizky sambil menunjuk wajah Vera. "Apa kau bilang? Kau yang menipuku, laki-laki brengsek tidak berguna. Kau bilang kau kaya, ternyata kau hanya benalu," balas Vera, tidak mau kalah. Ayu berdiri di ambang pintu, menatap dua manusia yang sedang menghancurkan sisa-sisa harga diri mereka. Tidak ada lagi rasa sakit di hatinya. Yang ada hanya kelegaan. Ia telah berhasil mencabut penyakit dari dalam rumahnya. Ia menatap Pak Jono, satpam kepercayaannya. "Pak, tolong tutup dan kunci gerbangnya. Pastikan mereka tidak bisa masuk lagi." Pak Jono mengangguk. "Siap, Bu." Suara decitan gerbang besi yang tinggi dan kokoh saat didorong menutup terdengar seperti musik di telinga Ayu. Diikuti dengan bunyi, klik, keras saat grendel besar dikunci. Final. Rizky dan Vera kini resmi berada di luar. Terpisah selamanya dari kehidupan nyaman yang pernah mereka nikmati. Ayu kemudian berbalik, menutup pintu utama rumahnya, dan kembali ke dalam pelukan keluarganya yang hangat. Rumah itu akhirnya kembali bersih. 1 tahun berlalu sejak hari yang penuh prahara itu. Waktu telah menjadi penyembuh sekaligus saksi bisu atas takdir yang menimpa setiap orang. Di dalam rumah mewah yang kini terasa lebih lapang dan damai, kehidupan baru telah bersemi. Hari itu adalah hari ulang tahun pertama Bima, putra semata wayang Ayu. Taman belakang yang luas disulap menjadi arena bermain yang ceria, penuh dengan balon, badut, dan tawa riang anak-anak. Ayu, mengenakan gaun musim panas yang sederhana namun elegan, tampak bersinar. Wajahnya memancarkan kebahagiaan dan kepercayaan diri yang murni. Ia tidak hanya bertahan hidup, ia berkembang pesat. Setelah mengusir Rizky, Ayu tidak membuang waktu. Ia merombak total manajemen PT Cipta Gemilang. Dengan kecerdasan bisnisnya yang selama ini ia pendam, ia mengambil alih kendali penuh. Ia memecat orang-orang yang tidak loyal dan merekrut tim baru yang solid. Dalam setahun, perusahaan itu melesat, mendapatkan proyek-proyek besar dan keuntungan yang berlipat ganda. Wajahnya bahkan sempat terpampang di sampul sebuah majalah bisnis terkemuka, dengan judul besar, "Bangkit dari Prahara, Ayu Salsabila membangun imperium bisnisnya." Ia telah membuktikan pada dunia, dan yang terpenting pada dirinya sendiri, bahwa ia bukanlah benalu. Ia adalah pohon kokoh yang menjadi sumber kehidupan. Sambil menggendong Bima yang tertawa melihat gelembung sabun, Ayu merasa hidupnya lengkap. Ia memiliki putra yang sehat, keluarga yang selalu mendukung, dan kemandirian finansial yang absolut. Ia tidak membutuhkan seorang pangeran, karena ia adalah ratu di kerajaannya sendiri. Di belahan bumi yang lain, di sebuah kota industri di Taiwan, kehidupan Vera berjalan sangat berbeda. Mimpi-mimpinya tentang tas bermerek dan makan malam mewah telah berganti dengan kenyataan pahit bekerja 12 jam sehari di sebuah pabrik perakitan elektronik. Suatu malam, di asramanya yang sempit dan pengap yang ia bagi dengan 5 pekerja lainnya, Vera iseng membuka media sosialnya. Ia melihat foto-foto pesta ulang tahun Bima yang diunggah oleh salah satu sepupu Ayu. Ia melihat kemewahan, kebahagiaan, dan senyum tulus Ayu. Hatinya terasa panas karena iri. Ia kemudian mengunggah sebuah foto selfie dirinya. Wajahnya tampak lelah,
kantung matanya menghitam, dan senyumnya terlihat dipaksakan. Di bawah foto itu ia menulis caption, "Tetap semangat berjuang demi keluarga di tanah rantau. Tuhan tidak tidur. TKW Taiwan." Sebuah caption penuh kepalsuan untuk menutupi penyesalannya yang mendalam. Ia telah menukar harga dirinya untuk sebuah kemewahan fana, dan pada akhirnya ia tidak mendapatkan keduanya. Dan untuk Rizky, karma datang dalam bentuk yang paling lambat, paling sunyi, dan paling menyiksa. Setelah diusir dari rumah Ayu dan dicampakkan oleh Vera pada hari yang sama, hidupnya terjun bebas. Berita tentang skandalnya menyebar cepat di kalangan bisnis. Ia dipecat secara tidak hormat dari PT Cipta Gemilang melalui surat yang dikirim oleh Pak Budi. Reputasinya hancur lebur. Tidak ada perusahaan besar yang mau menerimanya. Setelah berbulan-bulan menganggur dan hidup dari sisa tabungannya yang tak seberapa, ia akhirnya mendapatkan pekerjaan. Bukan sebagai manajer, tapi sebagai staf administrasi biasa di sebuah perusahaan logistik kecil di pinggiran kota. Gajinya pas-pasan, bahkan tidak cukup untuk menyewa apartemen yang layak. Kini ia tinggal di sebuah kamar kos berukuran 3 kali 4 meter di sebuah bangunan yang lembab dan berbau apak. Dindingnya berjamur, dan satu-satunya hiburan adalah sebuah televisi tabung bekas. Setiap pagi ia bangun sendirian, sarapan dengan mie instan, lalu berangkat kerja dengan motor kredit yang cicilannya sering menunggak. Di kantor, ia harus menahan malu diperintah oleh atasan yang usianya 10 tahun lebih muda darinya. Tapi siksaan terbesarnya datang di malam hari, di dalam keheningan kamarnya yang menyedihkan. Ia menjadi penguntit kehidupan mantan istrinya. Dengan akun palsu, ia menelusuri setiap unggahan Ayu dan keluarganya. Ia melihat foto-foto Bima. Foto saat putranya itu pertama kali merangkak. Foto saat giginya yang pertama tumbuh. Foto saat ia belajar berjalan sambil dipegangi oleh kakeknya. Setiap foto adalah sebuah pisau yang menusuk jantungnya, mengingatkannya akan semua momen berharga yang telah ia buang sia-sia. Ia melihat betapa tampan dan bahagianya putranya, tumbuh dikelilingi cinta, tanpa dirinya. Ia melihat betapa cantiknya Ayu, semakin hari semakin bersinar, seolah perceraian darinya adalah vitamin terbaik. Penyesalan menggerogotinya setiap detik, setiap saat. Ia sering menangis dalam diam, memeluk bantalnya yang bau, membayangkan betapa bodohnya ia menukar emas dengan sepotong kaca murahan. Malam itu, tepat di hari ulang tahun pertama Bima, Rizky mencapai titik terendahnya. Ia baru saja melihat video Bima meniup lilin di atas kue ulang tahunnya yang besar, dibantu oleh Ayu. Ia melihat tawa bahagia mereka. Rasa sakit di dadanya begitu hebat hingga ia sulit bernapas. Ia melemparkan ponselnya ke kasur. Tiba-tiba, ponsel itu bergetar. Sebuah pesan masuk. Rizky meraihnya, berharap mungkin ada teman lama yang masih mengingatnya. Tapi pesan itu berasal dari nomor yang tidak dikenal. Peringatan terakhir. Begitu isi pesan itu, dengan huruf kapital semua. Tagihan kartu kredit Anda atas nama Rizky Aditama sebesar 50 juta rupiah telah jatuh tempo. Jika pembayaran tidak dilakukan dalam 1x24 jam, kami akan menyerahkan kasus ini ke jalur hukum. Rizky terpaku. 50 juta. Ia ingat utang itu. Itu adalah akumulasi dari semua hadiah mewah untuk Vera. Tas, sepatu, makan malam, dan cicilan uang muka apartemen yang tidak pernah mereka tempati. Utang yang ia buat untuk membiayai perselingkuhannya. Ponsel itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai. Ia tidak punya uang. Gajinya bulan ini sudah habis untuk membayar kos dan utang lainnya. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk dijual. Ia benar-benar berada di titik nol. Di dalam kamarnya yang gelap dan sempit, Rizky Aditama akhirnya hancur. Ia menelungkupkan wajahnya di kedua tangannya yang kasar dan menangis sesenggukan. Bukan tangisan penyesalan yang tulus, melainkan tangisan putus asa seorang pecundang yang telah kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Karma tidak pernah salah alamat. Dan malam itu, karma telah mengirimkan tagihan terakhirnya, kan 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 tagihan